Halo Sobat Movie, gimana? Kopi sama rokok? Aman kan? Film Inhuman Kiss ini berkisah tentang sebuah persahabatan yang berubah menjadi cinta segitiga. Namun harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang dicintainya adalah hantu siluman. Oke, let's start. Diawali sebuah pagi di sebuah desa terpencil di Thailand. Seorang gadis cantik bernama Sai terkejut saat melihat noda darah di atas tempat tidurnya. Ayo, darah apa ini ayo? Dan Sai pun segera membersihkannya. Sai bekerja sebagai perawat lokal di sebuah rumah sakit di desa. Dan seorang pemuda pengangguran kaya raya bernama Gert selalu menemaninya. Karena di ibu kota terjadi perang, dokter desa dikirim sebagai petugas medis, sehingga Sai ditunjuk sebagai penggantinya. Selang beberapa saat, Sai merawat luka seorang bocah yang kakinya terkena pecahan kaca. Lalu, orang tua bocah tersebut memberitahu bahwa ayam milik Pak Dang tetangganya dimakan oleh hantu kuyang. Dikuatkan dengan kesaksian anak-anak pencari tikus bahwa mereka melihat cahaya merah pada malam พวก itu เองอะระวังตัวกันไว้ dan ให้ดีนะเว้ย menyarankan agar Sai selalu berhati-hati. Karena kejadian tersebut, ayah Sai yang bernama Pai bersama penduduk desa akan melakukan patroli dan menyuruh Sai untuk tetap berada di rumah bersama nenek dikarenakan ibunya telah meninggal saat Sai masih kecil. Esoknya, saya kembali menemukan noda darah dan merasakan sakit bawah lehernya, ditandai dengan ruam berwarna merah. Teman semasa kecil saya dan Gert bernama Noi telah kembali dari ibu kota สาย bersama dengan kelompok pemburu hantu kuyang yang dipimpin oleh Tat. Di hadapan penduduk, Tat menjelaskan bahwa mereka dari desa Salaya yang sebelumnya juga diserang oleh kuyang dan berhasil membunuhnya. Tat menganggap kuyang itu seperti wabah yang mudah menular. Jika air liurnya saja menetes pada air dan diminum, maka seorang wanita akan ikut menjadi kuyang. Namun bila seorang pria akan mengalami sakit yang luar biasa pada organ dalamnya. Lalu Tat bersama rombongan hanya meminta sedikit makanan dan tempat tinggal sebagai imbalan untuk memburu hantu kuyang di desa tersebut. Dan para warga pun setuju, meskipun Pai meragukannya. Noi sendiri ditempatkan di rumah sakit desa, lalu menceritakan bahwa dia kembali ke desa karena di Bangkok masih terjadi perang, yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal akibat ledakan bom. Dan sekolah kedokterannya juga harus terhenti. Lalu Gert juga datang untuk menjenguknya, karena mereka bertiga adalah teman akrab sedari kecil. Kemudian Pai datang dan menyuruh Gert untuk mengantar saya pulang. Namun saya menolak, ไม่ต้อง yang membuat Gert kecewa, karena yang sebenarnya Gert telah memendam rasa sejak lama pada saya. Esok paginya, saya terbangun disertai muntah darah. Dan kembali menemukan noda darah, ditambah terjadi kehebohan karena kerbau tetangganya mati dengan isi perut yang terburai. Yang membuat Gert bergabung dengan kelompok pemburu kuyang. Meskipun Noi dan saya melarangnya, Gert tetap akan ikut berburu. มึงมาทำอะไรที่นี่ อย่าไปยุ่งกับมันเลย Tengah malam itu saya merasakan sakit luar biasa. Dan jelaslah bahwa saya adalah hantu kuyang yang meneror desa selama ini. Flashback kembali ke masa kecil Sai, Noi, Gert, dan Ting saat mereka bermain petak umpet di dekat rumah kosong di pinggiran hutan. Ngapain juga malam-malam main di hutan ya anak-anak? Sai dan Noi bersepakat masuk ke dalam rumah kosong dan bersembunyi di ruangan berbeda.
Namun saat saya masuk ke ruangan itu, saya melihat sebuah kotak peti dan mendekatinya. Tiba-tiba, hantu kuyang itu muncul dan langsung mencium saya. Lalu melebur musnah tak berbekas. Seketika itu juga saya langsung pingsan. Kembali ke saya yang sudah menjadi kuyang, seorang warga berteriak-teriak minta pertolongan karena bayinya telah diculik oleh hantu kuyang. Para warga dan pemburu langsung mendatangi tempat tersebut dan menembakinya. Bayi itu pun akhirnya jatuh dan ditangkap oleh George dengan aman tanpa terluka sedikit pun. Noi yang berada di sawah segera mengejar cahaya merah yang melintas di atasnya dan menuju rumah Sai. Dan akhirnya Noi yang tidak percaya hantu kuyang itu ada, kini dengan mata kepalanya sendiri melihat makhluk tersebut. Dengan kenyataan hantu kuyang itu adalah orang yang disayanginya. Noi yang ketakutan akhirnya pergi dengan perasaan campur aduk, sedangkan saya menangis meratapi nasibnya. Paginya, Noi yang tertidur di sebuah wihara yang terpisah dari desa, dibangunkan seorang biksu bernama Sutong. Lalu Noi meminta petunjuk dan bercerita bahwa orang yang disayanginya ternyata adalah hantu kuyang. Kemudian Sutong menjelaskan bahwa kuyang adalah manusia yang mendalami ilmu sihir jahat dengan wujud yang menyeramkan. Wanitanya disebut kuyang, sedangkan pria disebut kerahang. Awal mulanya, kuyang dan kerahang adalah siluman pasangan suami istri. Namun kuyang berselingkuh dengan manusia sampai mempunyai anak. Kerahang yang mengetahuinya menjadi sakit hati, lalu memburu dan membunuh sang pria dan kuyang dengan cara mengambil jantungnya yang menjadikan kutukan bahwa kerahang akan membunuh setiap kuyang dengan cara yang sama, yaitu dicabut jantungnya. Namun ada sebuah mitos bahwa sebuah tanaman bernama rumput kuyang akan mencegah pemakannya untuk bertransformasi. Sebelum kembali ke desa, Sutong berpesan agar selalu mengikuti kata hatinya. Dan Noi pun mempunyai cara agar saya tidak berkeliaran mencari mangsa dengan cara menaruh beberapa daging ayam di bawah rumahnya. Dengan begitu, saya akan aman dari para pemburu dan penduduk. Noi akan melakukan hal yang sama setiap malam, sehingga mereka menjadi semakin dekat. Tak lupa Noi juga mencari rumput kuyang sesuai petunjuk dari Sutong. Satu minggu kemudian, di rumah sakit ada gadis kecil yang sedang sakit demam. Setelah selesai memberi obat, Noi keluar untuk mengganti air kompresan. Lalu Jet yang datang menjenguk memakan jus buah kesukaan Sai dan memberitahu bahwa malam ini akan ada perburuan besar-besaran. Namun tanpa sepengetahuan mereka, sisa jus yang diminum oleh Sai diminum oleh gadis kecil tersebut. Dan jelas saja dia berubah menjadi hantu kuyang yang membuat geger seisi desa. Tat bersama gerombolannya langsung datang lalu memancing kuyang yang bersembunyi di bawah meja dengan seekor cicak. Namun Tat langsung diserang yang membuat para pemburu memberondongnya hingga tewas. Dan Tat mengambil jantungnya sebagai tanda kemenangan. Ngeri bener. Paginya saat dikremasi, orang tua gadis malang tersebut memberitahu Tat bahwa sebelum kejadian, anaknya dirawat di rumah sakit desa, yang membuatnya menaruh curiga pada Sai. Sai pun menjadi sedih, karena kecerobohannya membuat si gadis kecil tewas. Noi pun berusaha menenangkannya. Kemudian Sai teringat selama ini dia sering bermimpi melihat rumah kosong di pinggiran hutan dan meminta Noi untuk mengantarkannya setelah senja. Tat yang sudah curiga lalu membuntuti Sai dan Noi, meskipun awalnya Jet tidak setuju. Namun setelah melihat gadis yang dicintainya di bawah malam-malam, membuatnya penasaran.
Setelah sampai di rumah kosong, tiba-tiba saya merasa ada yang memanggilnya dan berlari ke dalam hutan di belakang rumah kosong itu. Dan ternyata benar, rumput kuyang bukanlah mitos. Kemudian saya segera memakan buahnya yang membuat rasa sakit di dadanya berangsur menghilang.งั้นก็ดีแล้ว เก็บไปเยอะๆเลย มา Setelah puas memanen buah, Noi mencoba untuk menciumnya. Namun saya memperingatkan bahwa konsekuensinya akan mengalami sakit yang luar biasa. น้อยจะเจ็บมากเลย Namun นะ hati Noi berkata, "Terapa saja lah kucing, begini doang mah." Tiba-tiba Pak Hansip datang. Jet yang murka melihat gadis yang dicintainya dicipok, langsung menghajar Noi. Sedangkan Sai berlari dan masuk ke rumah kosong, di mana ingatan masa kecil itu kembali terulang dan membuatnya berubah menjadi kuyang. Tat dan anak buahnya berpencar mencari Sai. Namun satu persatu dihabisi olehnya. Jet yang mendengar tembakan langsung berlari menuju rumah kosong dan mencegah Tat untuk membunuh Sai. Apa daya Jet malah dihajar dan dilempar, yang membuatnya tak sadarkan diri. Noi yang terbangun setelah dihajar Jet melihat dua makhluk saling berkejaran di atas pepohonan, lalu menuju rumah kosong dan mendapati Sai dalam keadaan selamat. Esok paginya, penduduk desa menjadi geger karena mendapati seluruh pemburu tewas mengenaskan dengan isi perut yang terburai. Kemudian Tat keluar dari dalam hutan dengan membopong Jet yang masih pingsan. Di rumah sakit, Tat menjelaskan bahwa mereka diserang oleh hantu kuyang pada malam itu. Dan Sailah pelakunya. Para penduduk pun menjadi murka, lalu pergi ke rumah Sai untuk membunuhnya. Pai menghentikan mereka dengan menembakkan senapan ke udara dan akan membuktikan kebenaran perkataan Tat. Kemudian Sai keluar dan membuat pernyataan bohong bahwa semalam Sai telah diculik oleh Tat dan gerombolannya untuk diperkosa. Dan Jet membenarkan perkataan Sai. Tat yang merasa terdesak menembakkan pistol ke udara dan segera kabur dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah saat Jet akan tidur, ternyata Tat telah menunggu dan bersembunyi di kamarnya, yang secara tiba-tiba menggigit Jet. Yang ternyata Tat adalah seorang siluman kerahang. Malam itu Noi tidak ada di desa, yang ternyata sedang dirawat oleh Sutong karena kesakitan sampai pingsan, disebabkan karena efek perciuman dengan Sai. Ada. Beberapa hari kemudian, desa menjadi tenang karena Sai memakan buah kuyang setiap malam, sedangkan Noi mencoba menanam dan meneliti tanaman kuyang agar bisa diperbanyak. Di tempat lain, Jet mengekskan diri karena perlahan dirinya berubah menjadi gerahang setelah digigit oleh Tat. Karena stok buah kuyang yang berada di rumah Sai hampir habis, malam itu Noi pergi ke hutan untuk mengambil buah kuyang. Namun betapa terkejutnya saat dia melihat hamparan api yang menghanguskan tanaman tersebut. Yang tak lain pelakunya adalah Tat si kerahang. Noi pun menjadi frustasi karena ternyata rumput kuyang yang ditanamnya juga mati, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kesembuhan Sai. Lalu Noi mengajak kabur ke Bangkok untuk mencari pertolongan dan janjian bertemu di pinggiran hutan selepas senja. ที่พระนครอะ
อาจจะมีคนหาวิธีปลุก Sebelum pergi ke Bangkok, saya menyempatkan untuk berpamitan pada George. Yang ternyata George telah mengetahui sejak lama bahwa saya adalah hantu kuyang. Di mana malam itu saya menolak untuk diantar pulang. Namun George diam-diam mengikutinya. Dan shock saat gadis yang dicintainya adalah hantu kuyang. Itulah alasan mengapa George ikut bergabung dengan para pemburu, agar mendapatkan informasi dan menjauhkan para pemburu dari Sai. Namun hatinya sering terluka setiap kali melihat Sai dan Noi bermesraan. Menjelang malam, saat Sai yang bersiap untuk kabur, tiba-tiba ayahnya mengajak untuk menonton layar tancap. Dan juga membuktikan rumor buruk tentang kuyang pada anaknya. Sedangkan Noi telah menunggunya di pinggiran hutan. Jet yang berada sendirian di kamar mendapat bisikan dari Tat bahwa Sai dan Noi akan kabur, yang seketika membuatnya berubah menjadi geraham. Begitu juga Sai yang sudah tidak tahan akhirnya berubah menjadi kuyang yang membuat para penduduk ketakutan. Lalu Tat dan George yang sudah berubah menjadi geraham datang dan langsung menangkap Sai. Namun saat George akan mencabut jantungnya, Noi datang dan mengingatkan wah itu adalah Sai. Jet pun segera sadar saat itu juga, sedangkan Tat yang terbang ke arahnya dihadang oleh George. Akan tetapi George akhirnya tewas setelah jantungnya dicabut oleh Tat. Noi yang melihat tubuh Sai dihajar para penduduk langsung berusaha menghalau dan membawanya menjauh. Akan tetapi dihentikan oleh Tat. Seketika Sai datang dan langsung menariknya ke udara. Dan tiba-tiba Sutong muncul menembak Tat tepat di jantungnya, yang membuatnya tewas seketika. Lalu Sutong menyuruh Noi segera pergi membawa tubuh Sai menuju sungai di belakang hutan, karena di seberang sungai adalah arah ke Bangkok. Noi yang tak sadar dikejar para penduduk terus berlari. Setelah sampai, lalu Noi meletakkan tubuh Sai ke dalam sampan. Akan tetapi saat melihat tubuhnya sudah dipenuhi luka, Sai merasa dirinya tidak akan selamat. Lalu menyuruh Sai segera pergi dengan memberikan ciuman terakhirnya. Noi pun menangis karena tidak bisa menepati janji untuk menyelamatkannya. Dan tiba-tiba kepala Sai bocor, tertembus peluru milik ayahnya George. Yang membuat Sai tewas dengan berlumuran darah, sehingga semua kenangan-kenangan indah tentang persahabatan serta janji mereka bertiga pun pupus. Review akhir dari film ini adalah Sutong yang tidak pernah ikut untuk memburu Sai ternyata dulunya mengalami hal yang sama di masa lalu, karena istrinya sendiri telah menjadi hantu kuyang yang disembunyikan dalam peti kayu di rumah kosong, dan juga istrinya lah yang menjadikan Sai menjadi hantu siluman yang mengerikan.